saya masih tetap pada pendirian saya kalau perjanjian pranikah itu sangat penting, baik untuk sekarang, ke depannya, atau nanti kalau mau cerai. Halo, selamat kembali lagi di Bincang Hukum. Kali ini saya, Cynthia Fadila Rahmi, akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan untuk berbincang-bincang silo. Nah, kali ini saya akan membahas tentang perjanjian pranikah, di mana sudah banyak calon pasangan suami istri yang mengadakan perjanjian pranikah sebelum mereka melaksanakan pernikahan. Nah, tentunya saya nggak sendiri nih, saya akan bersama dengan Mas Antariksa. Mas Antariksa ini adalah salah satu lawyer di firma Silo Iuris yang kebetulan di kantor kami banyak juga menangani perjanjian pranikah yang salah satunya ditangani oleh Mas Antariksa. Halo Mas Antariksa. Halo. A few moments later. Nah, Mas, kali ini topik pembahasan hari ini adalah perjanjian pranikah ya, Mas. Yang kebetulan kantor kita juga banyak menangani perjanjian pranikah ini ya, Mas ya. Iya, betul. Nah, sebelumnya nih untuk sebagai pemula pengetahuan, sebenarnya perjanjian pranikah itu apa sih, Mas? Baik. Perjanjian pranikah itu adalah sebuah perjanjian ya. Jadi pada umumnya itu sebenarnya tidak ada yang beda antara perjanjian pranikah, perjanjian jual beli dan lain-lain. Cuman yang membedakan ini adalah objek yang diperjanjikan. Jadi kalau untuk perjanjian pranikah itu yang diperjanjikan adalah tentang permasalahan harta dari si suami dan istri. Jadi kalau misal perjanjian pada umumnya misal jual beli, yang diperjanjikan kan itu adalah tentang apa yang dijual belikan. Tapi di dalam perjanjian pranikah itu mengatur tentang biasanya adalah pemisahan harta. Jadi harta suami itu nanti akan di-list, kemudian harta istri itu di-list. Ini hartanya ada harta bawaannya. Jadi nanti mereka bersepakat untuk mengatur hal-hal yang sifatnya berupa harta harta kekayaan dari suami dan istri. Jadi teknisnya nanti akan diserahkan detailnya dengan kesepakatan si calon suami atau si calon istri gitu. Berarti pranikah itu terkait pemisahan harta ya, Mas ya? Pada umumnya hanya mengatur masalah itu. Nah, untuk dari perjanjian pranikah sendiri ini, kelebihan dan kekurangannya itu apa sih, Mas? Oke. Kalau kita bicara kelebihan dan kekurangannya, kita samakan persepsi dulu ya. Kalau perjanjian ini kan sebenarnya suatu hal yang sifatnya itu adalah dianjurkan ya kan, kita mencatatkan segala sesuatu itu sebenarnya itu sudah jadi suatu anjuran ya, baik di agama maupun juga di hukum kita, karena khusus untuk mengatur mencegah terjadinya permasalahan di kedepannya. Nah, jadi kalau dibilang kelemahannya, saya sebenarnya nggak bisa bilang ada kelemahannya, tapi itu hanya sifatnya kebudayaan aja kalau dibilang lemahnya ya. Maksudnya kerugiannya kan. Kerugiannya apa? Ya ada persepsi negatif ketika si calon suami dan calon istri itu mau buat perjanjian. Kok kesannya kayak mau cerai, ya kan kayak gitu. Tapi itu sifatnya adalah hanya persepsi. Jadi bukan suatu kerugian atau misalnya kelemahan yang nyata sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau dari saya malah menonjolkan perjanjian pranikah itu justru banyak kelebihannya dibandingkan kelemahannya. Kelemahannya itu menurut saya itu cuma persepsi aja sih, kayak gitu. Terus dilaksanakan pranikah ini, Mas, itu tuh memang harus sebelum pernikahan atau bisa ketika sudah nikah terus ternyata kayak kita harus pisah harta deh. Takutnya nanti kita ke depan ada apa-apa. Tapi itu malah menjadi ini ya, Mas ya. Menyiapkan suatu perceraian ya, Mas. Nah, makanya itu kekurangannya cuman itu sebenarnya. Jadi akan muncul persepsi yang seperti disampaikan Mbak Cynthia tadi, bahwa sangat mungkin ada pemikiran, khususnya mungkin ya kalau si suami dan istri yang mau menikah ini dia di usia yang sekarang ya, mungkin di usia-usia Gen Z mungkin dia akan berpikiran lebih terbuka. Tapi yang jadi agak berat buat kaum kolonial ya, kaum kolonial ini ya, misal ada mertuanya ya denger nih si anak
mau buat perjanjian kayak gitu sama si calon suami ya kan. Nah itu akan muncul bisa persepsi dari kaum kolonial menyatakan bahwa oh, ya ojo, ojo seperti itulah. Jadi jangan seperti itulah. Jadi maksudnya kita kan mau nikah, jangan membicarakan hal-hal yang terlalu jauh seperti itu gitu loh. Jadi kayak kesannya tuh ada pamali seperti itulah. Jadi kayak itu lebih ke gesekan nanti mungkin di keluarga, di orang tua. Tapi kalau buat apa mungkin yang kurang berpikiran terbuka bisa jadi pasangan sendiri merasa hal seperti itu. Oh ya. Nah, tapi kelebihannya sangat banyak loh. Jadi kalau misal terjadi gesekannya sama si calon suami atau si calon istri itu lebih mudah menjelaskannya karena kelebihannya sangat banyak. Kelebihannya itu adalah misal pertama kalau kita menjelaskan ke si calon pasangan kita kenapa sih harus kayak gini itu sebenarnya untuk mengamankan aset juga untuk mengamankan aset di kedepannya misal terjadi suatu gugatan perdata ya yang mengakibatkan harusnya ada suatu pembayaran ganti rugi. Nah, yang digugat misal si suami. Nah, dengan adanya pemisahan harta ini akan mengamankan aset mereka berdua. Jadi setidaknya keluarga mereka masih akan aman asetnya di apa yang dieksekusi anggaplah yang salah adalah laki-laki, yang dihukum adalah laki-laki oleh pengadilan untuk membayar sejumlah ganti rugi. Kemudian dieksekusilah aset laki-laki. Kalau tidak ada perjanjian pisah harta, itu nanti aset si laki-laki dan aset perempuan itu akan dieksekusi untuk membayar ganti rugi itu. Nah, dengan adanya pemisahan harta ini, itu akan mengamankan bahwa ketika ada eksekusi itu hanya sebatas aset si suami aja. Misal aset suami kurang, ya udah, ya kan nggak bisa lagi kan dieksekusi lebih lagi karena asetnya udah sebatas itu. Dia mau nyasar ke aset itu kan masih ada rumah yang itu. Ternyata itu aset yang tercatat atas nama istri dan kalau ada perjanjian pranikah maka itu sudah secara hukum terlindungi tuh si aset perempuan. Jadi bicaranya ke ke calon itu jangan tentang cerainya bahwa kadang kan persepsi orang itu hanya sebatas ini nanti buat ngurus ketika nanti kita anggaplah terjadi buruk-buruknya perceraian. Sebenarnya tidak sesederhana itu dan tidak tidak cuman sekedar mempermudah mengurus ketika cerai, tapi ini lebih ke proteksi. Proteksinya kita nggak tahu nasib ya. Misal suami itu melakukan tindak pidana pencucian uang, ya kan? Ayo, tindak pidana pencucian uang itu lumayan berat ya ininya tindak pidananya ya kan. Bahkan bisa sampai ke penyitaan aset ya kan dari negara melakukan penyitaan aset kepada pelaku. Nah, bayangkan harta yang sudah dikumpulkan kerjanya si istri dengan kesalahan suami apakah gara-gara terjadi pencampuran harta itu nanti si aset itu nanti akan disita semua. Jadi selama aset itu ada percampuran harta di dalam tindak pidana pencucian uang itu biasanya tetap disita. Jadi itu nanti urusan pengadilan membuktikan bahwa harta itu adalah harta yang clear dari pencucian uang apa tidak. Tapi dalam prakteknya selalu disita. Jadi nanti urusan itu harta siapa nanti itu diserahkan ke pengadilan. Tapi setidaknya disita dulu nih. Nah, tapi dengan adanya perjanjian pranikah ini itu sudah aman karena ada pemisahan harta. Nah, tapi ini ini sekedar mengamankan aja ya. Jadi nanti di pengadilan ya kadang juga tetap disita. Tapi ya setidaknya di dalam pengadilan lebih mudah membuktikan bahwa di sini tidak ada sangkut pautnya, istri bekerja, bahwa sangat jelas barang ini dibeli dari hasil penghasilan si istri. Jadi ini lebih ke proteksi sih. Jadi jangan ngobrolnya memang ini jangan dibicarakan nanti kita besok kalau cerai ngurusnya kayak lebih mudah, bukan kayak gitu. Pendekatannya yang lebih bagus lah. Jadi kita lebih membicarakan masa depan dan perlindungan terhadap aset kita. Gitu. Jadi kita satukan persepsi ya Mas, bahwa nikah itu lebih tepatnya melindungi aset-aset kita untuk di masa depan ya Mas ya. Betul. Nah, sebenarnya sama nggak sih Mas perjanjian pranikah itu dengan perjanjian pemisahan harta untuk monogami? Oke.
Jadi perjanjian pranikah itu sama perjanjian pemisahan harta sebenarnya secara substansinya sama. Tapi itu sebenarnya perjanjian pranikah itu sebutan untuk zaman dulu ya. Kenapa? Karena sebelum adanya putusan MK yang mengatur tentang perjanjian pranikah itu bisa dilaksanakan setelah adanya pernikahan, itu memang perjanjian pranikah itu dilakukan sebelum nikah. Ya kan, makanya ada namanya pranikah. Nah, sekarang mungkin kita lebih lazim menyebutnya perjanjian pemisahan harta aja lebih mudahnya, karena esensinya ya itu kan pemisahan harta, dan dengan tidak adanya pembatasan waktu dengan penyebutan pranikah, artinya kan muncul persepsi bahwa perjanjian ini hanya bisa dilakukan sebelum pernikahan. Jadi kalau udah nikah nggak bisa dong buat perjanjian pranikah, orang udah nikah. Nah, dengan adanya perubahan pemaknaan dari Mahkamah Konstitusi melalui putusan MK yang nomor 69 ya tahun 2015 itu sudah memperjelas bahwa perjanjian pranikah itu bisa dilaksanakan pada saat perkawinan. Nah, jadi lebih memudahkan itu seperti itu. Nah, misal mau dilaksanakan setelah nikah, mungkin misal nih ada yang baru kepikiran ya, misal besok Mbak Cynthia menikah ya kan, itu mungkin nggak kurang elok lah ya, misal sebelum nikah ngurus itu, ya tunggu sepi dulu ya kan, tunggu cooling down, misal sudah setengah tahun pernikahan, mungkin dibuat itu nggak masalah, itu tinggal nanti perjanjian itu disahkan di notaris atau nanti hanya sekedar dicatatkan di kantor urusan agama. Jadi sangat sederhana. Untuk perjanjian itu sendiri, Mas, itu harus sampai ditetapkan di pengadilan atau cukup dengan notaris aja? Jadi kalau di putusan MK itu sudah sangat menjelaskan ya, sudah clear untuk pembahasan terkait dengan bagaimana tata caranya. Jadi itu kita kalau harus ke pengadilan terlalu jauh, ya kan? Negara sudah mensederhanakan dengan proses cukup di notaris dan juga nanti dicatatkan setelah misal nanti dilegalisasi oleh notaris itu tadi nanti bentuknya otentik, terserah bentuknya seperti apa. Itu yang penting dicatatkan di KUA. Kenapa fungsinya dicatatkan? Itu fungsinya ketika terjadi apa-apa di situ udah ada pencatatan dari KUA. Sah. Aman sih kayak gitu. Dan sampai KUA dicatatkan di KUA aja udah cukup ya, Mas? Ya, sebenarnya kalau bahasanya itu ya atau ya di dalam redaksinya, tapi kalau saya menyarankan sekalian aja nggak sih? Gampang aja kan, kita KUA dekat ya. Jadi tinggal nyatat, dan sifatnya itu bukan pembuatan ya. KUA itu tidak pernah membuat. Perjanjian itu tidak pernah dibuat oleh KUA. Karena kan persepsinya buatnya di KUA, ya kan? Sebenarnya enggak. Jadi KUA itu hanya sifatnya pencatatan administrasi aja. Jadi bahwa perjanjian ini ada yang buat nih di warga kita, mereka catatkan nomornya, apa isinya, nanti lampirannya adalah perjanjian itu, di copy mereka. Jadi kalau terjadi apa-apa, mereka sudah punya arsipnya. Hanya sebatas itu. Nah, Mas, kalau kan biasanya ini dalam perceraian, kalau dalam perceraian kan pasti ada namanya pemisahan gonogini harta bersama ya, Mas ya. Betul. Nah, perjanjian pranikah ini seberapa dia menguntungkan untuk menyelamatkan mungkin suami atau istri dari gugatan gonogini ini, Mas? Baik. Kalau kita bicara menyelamatkan, ini kan kesannya sudah sudah ada mau pengambil alihan ya, ya kan. Sebenarnya cara memandangnya kalau saya lebih sukanya ini lebih kepada memberikan hak kepada orang yang punya hak. Ya, misal si suami bekerja, istri bekerja, pasti punya uang kan, keduanya nih. Nah, kalau kita bicara konteks apa yang diatur dalam Islam itu kan sebenarnya lebih pro kepada pengaturan keuangan yang secara terpisah. Jadi apa yang menjadi milik istri adalah milik istri, apa yang menjadi milik suami adalah milik suami. Konsepnya sederhananya seperti itu. Nah, jadi itu menurut saya suatu yang adil. Jadi kewajiban suami tidak lepas sebagai kepala rumah tangga, dia membiayai atau menafkahi si istri, ya kan. Tapi kan istri juga perlu nih ada tabungan, mungkin dia mau menyimpan uang seperti apa dari hasil kerjanya. Nah, itu yang diatur tuh. Jadi
dengan adanya pemisahan harta itu bukan menghilangkan kewajiban suami. Oh. Jadi itu hanya sekedar mengatur apa yang memang didapatkan oleh si masing-masing pihak. Misal suami kerja, dia punya uang, dia belikan rumah, kasih atas nama dia, itu adalah hak si suami karena dia bekerja. Nah, si istri bekerja nih, dia punya hak untuk melakukan pembelian juga kan aset. Nah, itu uangnya dia, hasil kerja kerasnya dia. Jadi itu suatu hal yang sangat wajar ketika istri memberikan hak hak kepemilikan atas rumah itu dengan namanya dia. Nah, ketika terjadi anggap buruk-buruknya ada terjadi perceraian dan gonogini, coba dengan kondisi suami punya aset sendiri, istri punya aset sendiri, kemudian atas namanya sendiri dan diatur di dalam perjanjian pranikah, terjadi permasalahan gonogini, itu kan sangat mudah penyelesaiannya. Ya. Tinggal mengacu ke perjanjian. Artinya perjanjian sudah mengatur apa yang dibeli oleh istri, apa yang dibeli oleh suami, itu adalah hak mutlak daripada masing-masing pihak. Dan juga salah satu pemisahan harta itu juga mengklasifikasikan yang mana harta bawaan, yang mana harta gonogini, ya kan? Kalau harta gonogini itu kalau di di perjanjian perjanjian pranikah itu juga bisa diatur juga. Ya. Misal yang termasuk harta gonogini adalah misal si orang mereka punya usaha bersama, Ya. ya kan? Mereka punya usaha bersama yang dibangun atas dasar permodalan mereka berdua. Misal dia buka toko, itu dikategorikan sebagai harta gonogini nggak masalah. Jadi sangat fleksibel perjanjian pranikah itu. Jadi bisa mengatur harta bawaan. Harta bawaan itu adalah misal teman-teman yang mau nikah punya rumah ya, punya rumah dari orang tua. Itu kan untuk menjelaskan bahwa itu rumah orang tua kan sebaiknya diatur ya di dalam perjanjian. Jadi itu nanti nggak bakal disengketakan rumah orang tua. Kemudian itu masuknya harta bawaan atau harta yang dibeli pada saat dia bekerja. Jadi sebelum nikah dia kerja, dia beli nih rumah. Nah, itu otomatis kan hak mutlak daripada si istri ya. Kalau si pasangannya lah ya. Nah, itu otomatis akan diatur di dalam perjanjian pranikah dalam konteks namanya harta bawaan. Nah, yang kedua dia mengatur pemisahan harta. Misal diatur bahwa harta yang diperoleh setelah pernikahan yang diatasnamakan misalnya misal rumah di atas namakan masing-masing pihak itu tidak termasuk sebagai bagian harta bersama. Nah, itu bisa juga. Itu untuk yang tadi case yang saya sampaikan tadi. Jadi setiap harta atas nama pribadi itu tidak termasuk gonogini. Atau muatan materi ketiga adalah mengatur tentang gonogini itu, apa yang dikategorikan sebagai gonogini. Nah, itu biasanya terjadi adalah ketika mereka punya usaha bersama tadi. Nah, usaha ini disepakati sebagai bagian harta gonogini. Jadi, nanti ketika di pengadilan, yang dibagi itu majelis hakim sangat mudah mengklasifikasikan itu. Apa yang dibagi? Ya udah yang gonogini aja kan, yang di perjanjian itu. Perjanjian bilang bahwa sebidang tanah yang terletak di Jalan X dengan bidang usaha dengan usaha yang berdiri di atasnya satu buah toko dengan isi nominal aset minus 1 M itu termasuk gonogini, tinggal dibagi 2. Nah, itu sangat sederhana dan penyelesaian cara seperti itu pun bisa dilakukan tanpa melalui pengadilan. Ya kan? Kenapa? Karena kan mereka udah buat perjanjian konsekuen dong sama perjanjian. Ya kalau terjadi gonogini kayak gitu laksanakan secara mandiri aja, nggak perlu pengadilan. Itu sangat mudah. Gimana cara penyelesaiannya? Baca aja perjanjiannya. Clear kan? Nah, jadi malah perjanjian pranikah itu atau perjanjian pembagian harta ini dia meminimalisir konflik terjadi. Jadi bisa nih orang yang punya permasalahan rumah tangga dan akhirnya bercerai, dia bisa menyelesaikan permasalahan. Cerai itu kan sudah berat ya. Tambah lagi masalah harta lagi, harta gonogini itu tambah berat hidupnya. Kondisi kayak gitu kan jadi masalah, maksudnya bukan masalah secara keuangan aja, tapi masalah secara psikis. Dia harus terbebani membagi, ini gimana baginya, ini repot banget nih, ini punyanya kadang punya mertua kecampur di dalam situ. Nah, itu kan jadinya repot tuh, beban secara psikologis. Dengan adanya perjanjian pranikah itu akan meringankan ketika terjadinya permasalahan sengketa. Lebih sederhana, lebih mudah, lebih ikhlas juga tuh para pihak ya, karena sudah ditentukan ya Mas. Kan udah ditentukan nih. Jadi orang yang bercerai ini bisa secara baik ya,
Jadi cerai memang nggak ada yang baik ya, tapi bisa lah mencapai suatu tujuan perceraian yang baik-baik ya. Ya setelah itu nggak musuhan gitu. Nah, Mas, bisa nggak Mas? Kan ini kan kalau kita berbicara perceraian, nah bisa nggak suatu pasangan dia sudah menjanjikan perjanjian pranikah, terus ketika menjalani masa pernikahan mungkin lagi bucin-bucinnya, terus dia mikir kayak kenapa ya kita bikin perjanjian pranikah kok kesannya kita tuh pelit atau gimana kalau kita batalkan perjanjian pranikah ini. Iya. Nah itu bisa nggak Mas? Bisa. Jadi apa yang dinamakan perjanjian itu pranikah atau apapun itu kembali ke konsep perjanjian. Jadi nggak ada yang membedakan antara konsep perjanjian pranikah dengan perjanjian pada umumnya. Setiap orang yang berjanji itu bisa dibatalkan. Tapi bagaimana dibatalkannya? Otomatis kesepakatan kedua belah pihak. Walaupun sudah dicatatkan di notaris, nanti ya otomatis kita buat perjanjian lagi untuk perjanjian pembatalan perjanjian. Oh ya. Nah, perjanjian pembatalan perjanjian. Jadi memang ada Pembatalan perjanjian. Ya, jadi memang ada suatu kesepakatan lagi untuk membatalkan perjanjian itu. Kalau memang itu tertulis secara otentik, ya itu lebih baik. Artinya dinotariskan kembali. Tapi bisa juga itu nanti kita melakukannya secara mandiri ya, maksudnya di bawah tangan juga boleh. Kalau dia sudah terlanjur tercatat di KUA, silahkan laporkan itu ke KUA untuk dicabut ya, ke catatan itu. Nah, jadi bisa dibatalkan. Oh, bisa ya Mas ya. Nah terus tadi kan bilang kalau misalnya perceraian kono gini pemisahnya mudah tuh Mas. Nah ini ada titipan pertanyaan nih Mas. Andai mereka seorang pasangan ya Mas, calon suami istri, mereka itu sama pernikahan KPR rumah bareng Mas. Nah ternyata KPR-nya belum selesai, mereka cerai. KPR ini jadi kono gini. Nah siapa Mas yang pihak mana yang harusnya tuh kayak kan selama KPR itu misal gaji istri diambil segini, gaji suami diambil segini untuk bayar KPR. Nah setelah mereka cerai, siapa Mas? Pihak siapa yang akan membayar KPR ini Mas? Oke. Ini KPR-nya yang ngajuin anggaplah si suami ya. Ya kan. Nah itu di tahun keberapa udah lunas, belum lunas, cerai. Sudah cerai. Ya. Ada perjanjian pranikah nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya. Oke. Pertama kita melihatnya peristiwanya dulu ya. Kalau dari peristiwanya ini pembelian harta itu dibeli pada saat pernikahan. Ya. Kemudian pengajunya adalah anggaplah si suami. Nah, walaupun suami itu pengaju, kalau tidak ada perjanjian pranikah itu nanti ada namanya persetujuan istri. Ya. Jadi ketika dia tanda tangan KPR itu ada namanya persetujuan pasangan tuh. Kalau dia belum ada pasangan nggak ada persetujuan. Tapi kalau sudah punya pasangan, ya harus ada persetujuan. Pasangannya udah menikah. Kalau belum menikah nggak perlu, pacar nggak perlu tanda tangan. Nah, jadi setelah nanti istrinya tanda tangan, maka keluarlah KPR, ya kan? Kenapa harus ada persetujuan istri? Karena itu adalah harta gono gini. Nah, jadi pembelian rumah itu sebagaimana yang sudah diberikan KPR oleh bank adalah kategori harta gono gini. Terus siapa yang melanjutkan pembayaran, gitu kan cashnya? Nah, ketika terjadi seperti itu, dua-duanya harus membayar. Kenapa? Karena aset itu adalah aset harta gono gini, ya kan? Jadi yang dibagi itu adalah, kalau gono gini itu adalah baik utang maupun aset. Nah, itu utang kan? Ya, utang. Kategorinya utang ya. Kalau di di KPR kan namanya utang. Ya berarti utangnya dibagi dua. Jadi nanti rumah itu gimana nasibnya setelah lunas? Ya silakan dijual dibagi dua. Tapi dalam hal konteks pembagian utang yang ada di KPR itu bisa loh dibagi dua. Jadi bisa nanti putusan pengadilan, misal nanti mengeluarkan bahwa aset ini adalah harta gono gini dan KPR-nya menyisakan utang sebesar 300 juta misal. Itu utang itu dibagi dua nanti. Putusan pengadilan melaporkan ke bank, nanti bank akan menentukan tambahan kreditur, jadi nanti dipisah. Jadi ada dua. Nah, tapi itu agak sedikit teknisnya ribet sih. Jadi itu perlu perlu waktu, perlu biaya juga karena harus ke pengadilan kan. Sebenarnya paling simpel itu yang sering terjadi di lapangan adalah salah satu pihak pengaju, ya suami misalnya, itu yang melakukan pelunasan. Karena pengaju. Jadi karena sifatnya istri adalah persetujuan kan, yang bertanggung jawab terhadap
pembayaran itu tetaplah suami, secara keperdataan dia dengan bank. Ya, Nah, si istri itu nggak ikut, tapi dengan konteks seperti itu biasanya setelah pembayaran pelunasan itu dilakukan suami, itu baru nanti rumahnya dapat. Karena kan kalau kita kredit itu KPR itu kan sebenarnya tanah itu belum milik kita, itu kan masih ada hak tanggungan oleh bank kan. Jadi makanya itu juga nggak bisa dijual kan ketika kredit juga, karena itu secara resmi belum kepemilikan mereka. Jadi tanah itu nanti setelah lunas baru nanti dijual dibagi dua. Nah, kayak gitu. Jadi kalau terjadi kayak gitu itu sering banget ya, sering banget terjadi ya. Tetangga saya cuman jarak 3 rumah, sekarang itu posisinya udah cerai. Itu sekarang si suami case-nya nggak mau melunasi hutang di bank. Kenapa? Karena kalau dilunasi itu harus nanti rumahnya dibagi dua juga. Oh, dia Ya. nggak mau bagi dua ya? Dia nggak mau bagi dua loh. Kalau aku yang ngelunasin rumah, ya masa dibagi dua rumahnya gitu loh. Iya. Nah, tapi itu gimana pun dia berpikir seperti itu, secara konseptual aku yang bayar, aku yang menempati, seharusnya kan kayak gitu, aku yang punya kan. Tapi masalahnya di dalam konteks hukum Indonesia yang namanya gonogin itu adalah mau gimana pun caranya, mau cara dapetinnya, misal istrinya nggak kerja sama sekali nih, diem doang, full suami yang kerja, iya namanya gonogini, itu istri tetap dapat. Nah, jadi kondisi kayak gitu memang dilematis ya, sering terjadi di lapangan. Sekarang terjadi kondisi kayak gitu, saya kasih nasihat, ya solusi paling mungkin kan gugat, tapi gugat kan perlu biaya lagi, jangan perlu biaya, ya itu juga malah belum tentu semua orang siap untuk itu. Nah, jadi gitu sih Mbak. Mas, matiin dulu. Nah, terus kita udah ngobrol banyak nih ya Mas ya. Iya. Dan Mas Anto juga udah banyak menemui pasangan calon suami istri yang mengadakan pranikah ya. Nah, last nih Mas, dari pendapatnya Mas Antariksa, untuk pasangan-pasangan calon suami istri yang nantinya akan nikah, sependapat Mas Anta, sebaiknya para calon-calon pasangan ini membuat pranikah atau enggak Mas? Baik, saya ini dari pendapat saya dari seorang antariksa. Ya. Jadi kalau saya punya perspektif yang bukan kolonial ya, karena saya milenial ya, jadi saya punya bukan Gen Z. bukan Gen Z. Karena setiap episode selalu ada nasihat Gen Z. Ya, ini udah nggak ada Mas. Jadi udah ya, saya capek nasihatin Gen Z lagi nih. Jadi ini udah ganti ya. Nah, jadi kalau dari pendapat saya pribadi, sekarang itu perjanjian pranikah itu sudah lazim loh. Ini buat teman-teman sekalian penonton di channel kita, ya kan. Itu namanya perjanjian pranikah itu udah sangat lazim. Jadi bahkan kalau teman-teman mungkin ada yang mau nikah nih, ya kan, dia mau nikah, kemudian datang ke KUA, pasti teman-teman nanti akan ditawari, sekalian aja Mas buat perjanjian pranikah. Itu yang beda antara kita di zaman dulu ya, kan kita sudah zaman dulu, zaman orang-orang orang tua kita ya, itu nggak pernah tuh ada menyarankan kalau di KUA nanti mau nikah buat pranikah. Itu nggak pernah KUA bersifat aktif seperti itu. Nah, saya nggak tahu di zamannya siapa itu sekarang tiba-tiba saya saya juga baru tahunya gara-gara dengar teman ada yang mau nikah, ya kan. Itu ada tuh ternyata KUA sekarang bersifatnya aktif dalam menawarkan perjanjian pranikah. Dan saya sangat menyambut baik tuh. Saya mendengar ada terobosan dari KUA yang menawarkan itu jauh lebih mudah. Kenapa? Itu kan pihak ketiga. Yang nawarkan siapa? KUA kan? Nah, jadi nggak ada nih yang kita bicarakan dari kemarin, dari tadi itu, bahwa nanti ada gesekan dan lain-lain. Karena kita bisa lempar, pasangan bisa lempar. Tadi di KUA disuruh buat janjian pranikah, ya kan? KUA nanti yang disalahkan orang tua kan? KUA nanti diprotes kan? Nah, itu enaknya sekarang nih. Jadi KUA bisa memberikan persepsi bahwa perjanjian pranikah ini hal yang sangat lumrah loh. Ini hal yang sangat mendasar dalam sebuah pernikahan loh, dan ini sangat penting. Dan itu sekalian juga edukasi dari KUA kepada pasangan-pasangan yang mau menikah bahwa
Buat yang nggak tahu perjanjian pernikah itu apa, nanti mereka akan kasih tahu. Mm-mm. Mereka akan berikan penjelasan. Nah, tapi kita kembali lagi ke apakah itu merata dilakukan di seluruh Indonesia, di seluruh KUA? Mm-mm. Itu mungkin saya belum tahu ya. Mm-mm. Apakah itu menjadi suatu standar prosedural dari KUA yang mengharuskan adanya, mungkin ada suatu belangko pernyataan bahwa tidak membuat perjanjian pranikah, Mm-mm. ya kan? Kalau itu sudah standar, itu dipastikan KUA pasti menawarkan perjanjian pranikah. Nah, tapi kalau itu sifatnya masih mungkin sifatnya edaran atau anjuran yang dari negara untuk mengingatkan, itu kadang kan manusia bisa lupa ya. Mungkin dia nggak sampai waktu di KUA-nya, itu bisa jadi. Nah, terus solusinya gimana kalau misalnya dia tidak, KUA-nya tidak merekomendasikan untuk buat. Terus gimana nih caranya biar memahamkan pasangan biar nanti mau ngurus pranikah? Nah, itu dibawa ke kita. Oh. Kita jadi bisa coba hubungi lawyer sih ya. Jadi lawyer itu kita tuh sebagai mediator nanti di situ. Jadi kita bisa memfasilitasi, mungkin memahamkan keluarga untuk memahamkan pasangannya bahwa sebenarnya perjanjian pranikah itu penting loh. Kenapa perlu kita, ya kan? Karena kita pihak ketiga. Kita dianggap netral. Kita nanti juga udah ada tuh bahasa-bahasanya yang bukan mengarah ke ini bukan untuk perceraian, tapi ini untuk hal-hal yang lebih penting. Nah, itu nanti case by case tuh. Misal nanti orang itu adalah pengusaha yang besar, ya kan, kita bisa kasih nasihat bahwa ini penting banget Pak, kalau Bapak pengusaha, dia kalau nggak ada perjanjian pranikah konsekuensinya kayak gini loh. Nah, itu jadi penting untuk melibatkan pihak ketiga kalau mau buat perjanjian pranikah. Nah, dan juga draftingnya kita juga yang nyiapin, ya kan, nanti buat penonton yang mau buat perjanjian pernikah sama kita kan cuma tinggal sampaikan tujuan dan goalnya apa, nanti kita yang ngerumuskan. Jadi cuma mereka tinggal tanda tangan. Kita bisa memahamkan ke keluarga juga, ya kan. Jadi terima beres lah. Ini bagian dari promosi bagian akhir ya. Tapi yang paling penting kalau dari saya, meminimalisir konflik, karena saya paling tidak suka konflik. Ya, saya pecinta perdamaian. Kalaupun ada konflik, saya selalu berharap tidak pernah terjadi konflik, ya kan? Bagaimana cara supaya tidak terjadi konflik di kemudian hari? Kita buat perjanjian perdamaian. Bukan perjanjian pranikah, ya kan? Itu udah panjang lebar tadi saya sampaikan ya kelebihan-kelebihannya. Saya masih tetap pada pendirian saya kalau perjanjian pranikah itu sangat penting, baik untuk sekarang, kedepannya, atau nanti kalau mau cerai. Ya, jadi teman-teman buat yang mau menikah jangan lupa hubungi kami. Bukan, jangan takut dengan perjanjian pranikah. Mereka tidak menggigit. Gitu. Baik, terima kasih ya Mas Antariksa. Ini penjelasannya sangat mungkin bisa menjadi pencerahan teman-teman yang mau nikah nih. Karena kayaknya tahun-tahun sekarang tuh udah banyak ya yang mau nikah ya Mas ya. Ya setiap tahun lah. Semoga angka pernikahan di Indonesia ini semakin meningkat dan angka perceraian semakin turun. Ya Mas ya. Terima kasih Mas Antar. Diaminin dulu gak sih? Oh ya, amin dulu, amin. Supaya nggak banyak lagi orang stok duda dan janda ini ya Mas ya. Ya, karena kalau sudah bikin grup mereka pemersatu duda Jogja. Duda Jogja dan janda Jogja kan kita repot juga ya. Oke, baik Mas Antariksa, terima kasih atas waktunya yang sangat berharga ini. Semoga sehat selalu. Terima kasih teman-teman sudah menyediakan waktunya untuk menonton video Bincang Silo. Kalau kalian ada topik-topik yang ingin dibahas, silakan komen di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa.